Kakang. Kakang. Sekarang dia tawanan kami. Juga kamu. Ikat dia. Diceritakan Sang Suliwa ditangkap oleh Sang Kiparon Wajah dan ia diikat di tiang pohon. Sehingga Sang Suliwa pun tidak bisa untuk berbuat apa-apa karena Galiana Tantri telah diracuni oleh Sang Kiparon Wajah, sehingga Sang Kiparon Wajah menyembuhkan akan Sang Galiana Tantri, sehingga Sang Suliwa pun memohon kepada Sang Pendekar tua itu. Ia inginkan adalah keselamatan Galiana Tantri, dan Sang Suliwa bersumpah sambil tertatih-tatih mengatakan akan menghancurkan padepokannya apabila Galiana Tantri disakiti dan ia pun digantung di atas pohon dengan kaki ada di atas, sehingga Sang Kiparon Wajah menginginkan sesuatu yang berharga dari Suliwa yakni obat manjur sang dewa. Sang Suliwa teringat pesan sang ayahandanya yang ternyata adalah ia reinkarnasi dewa, dan berpesan bahwa ada orang yang menginginkan. Ia menginginkan akan obat dewa itu, maka akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Mengingat pesan tersebut, Sang Suliwa berdalih dia tidak tahu apa-apa dan tidak bisa membikin akan obat tersebut, dan dia lebih memilih digantung seperti ini daripada membikin akan obat dewa tersebut. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa itu kepada siapa. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa, rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti Galiana Tantri. Tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan biung saya. Sama sekali tidak, loh. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang Guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing?
Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Di tempat lain, Sang Nila Saroya sedang ada di kuburan bersama sang anaknya. Sang Nila Saroya pun berbela sungkawa atas meninggalnya para saudara seperguruannya, sehingga Sang Nila Saroya dilihat oleh para tertua dari perguruan Halimun Petak. Dan ia pun sangat-sangatlah marah di dalam hatinya, karena Sang Nila Saroya dan para saudaranya tidak diperhatikan oleh para tertua, dan hanya mementingkan kekuasaan atas Halimun Petak daripada persaudaraan terhadap perguruan Halimun Petak. Dia memandang para tertua Halimun Petak dengan mata sinis dan penuh amarah sambil ditonton oleh para tetua Halimun Petak, dan sang pendekar Nila Saroya bersama sang anak masih berada di kuburan para pendekar Halimun Petak 12 perguruan, sambil memeluk sang anaknya tersayang yang bernama Sudawirat. Ada apa, Eyang? Perasaan saya tidak enak. Saya merasa... tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak berkelana? Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Petak. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Petak akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Benar saja, Sang Nila Saroya ketika berada di dalam ruangan bersama dengan para tertua dari perguruan Halimun Petak, Nila Saroya sedang berkoar-koar bahwasanya para tertua dari perguruan Halimun Petak tidak pantas untuk menjadi pemimpin Halimun Petak, karena menurutnya mereka adalah
Para pemalas yang hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri tidak peduli dengan nasib dari perguruan Halimun Petak. Sehingga mendengar semua itu, sang tertua dari perguruan Halimun Petak menjadi panas dan ingin bertarung melawannya, sehingga adu bacotan pun terjadi. Dan sang Nila Saroya pun mengajak para tetua Halimun Petak bertarung, sehingga pertarungan tidak bisa dihindarkan dan sang Nila Saroya bertarung satu persatu memperebutkan siapa yang pantas menjadi pemimpin Halimun Petak. Dan dengan mudahnya satu persatu Nila Saroya ditantang oleh tertua dari perguruan Halimun Petak. Tidak menggunakan jurus Halimun Petak. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Petak hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Petak sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Petak sudah mentok karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Petak pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Petak adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Petak. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Loh, kok tidak dimakan?
Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Ayo makanlah atau minum dulu wedang jahenya. Katakan dulu, apa yang kalian lakukan kepada Kakang Liwa? Di tempat lain, Sang Galiana Tantri pun berada di tempat Sang Pendekar Kiparon Wajah, yang mana Sang Kiparon Wajah mendekatkan cucunya dengan Galayana Tantri. Sang Galiana Tantri ditemani oleh sang cucu dari kakeknya yang bernama Si Kiparon Wajah, sehingga sang cucu Kiparon Wajah berbincang dengan Galayana Tantri. Ia bertanya tentang Suliwa, apakah dia kekasih hati dari Galayana Tantri? Galayana Tantri pun menjawab bahwa sang Suliwa menganggapnya ia sebagai adiknya sendiri daripada seorang kekasihnya, karena sang cucu dari Kiparon Wajah ditanya apakah dia menaksir akan sang kakang Suliwa. Ia pun menjawab bahwa sang Suliwa mencintai akan pedangnya daripada wanita. Karena sang Suliwa, rupanya ia telah mencintai akan sang wanita lain, dan sang Galayana Tantri tidak mengeluarkan kata-katanya tersebut, dan sang cucu dari Kiparon Wajah melapor kepada sang kakeknya untuk membebaskan akan Suliwa dari jeratan yang telah ia tetapkan. Mendengar keluh kesah dari cucunya itu, hati sang Kiparon Wajah tersentuh oleh perkataan dari sang cucunya tersebut. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa.
Di tempat lain, Sang Galuh Parwati sedang beristirahat, dan ia bersama Sang Aditya, teman baru, yang ia temui. Mereka sedang memanggang akan ikan, yang sedang dibakar oleh Aditya, dan mereka pun berbincang dengan seksama. Untung tidak ada yang melihat dan tidak berbuat. Yang tidak-tidak ya, Aditya sambil memanggang akan ikan, yang dibakar sambil ngomong tentang satu sama lain, berbagi cerita. Kemudian sampailah mereka pada pembicaraan tentang yang berbau-bau hawa cinta, sehingga ia pun, Sang Aditya memancing-mancing akan supaya ia memikirkan hal tersebut, sehingga sang cewek itu yakni Galuh Parwati, dan ia pun terdiam memikirkan akan hal tersebutan tidak menyadari akan ikan tersebut, hampir hangus, dan terbakar, sehingga sang Galuh Parwati menjadi salah tingkah dan kaku melihat akan yang demikian tersebut. Boleh, Galuh tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak? Enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya. Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak. Ayo. Kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak. Tempat lain, Sang Nila Saroya berhasil mengalahkan akan para tertua dari perguruan Halimun Petak. Dan di sampingnya adalah sang anaknya titisan dari pendekar 8 lengan. Sehingga Sang Nila Saroya bersama anaknya yakni Sudawirat, berhasil menjajaki atau memuncaki akan perguruan Halimun Petak. Sehingga sang pendekar Nila Saroya telah berkuasa di tempat perguruan Halimun Petak, dan mengumumkan akan yang tidak biasa dan ia merubah akan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ia memimpin dan mengkomandu akan sang perguruan tersebut, sehingga ia tertawa terbahak-bahak, dan di sampingnya adalah sang anaknya yang bernama Sudawirat. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung
supaya orang lain bisa menghormati kita. Hebat, Kak. Setuju? Setuju? Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Ki Paron Wajah. Kakak kenal dia? Ki Paron Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia? Dia kakak seperguruan saya. Dia diselamatkan oleh Gusti Prabu Anglingdarma. Ayo kita ke sana, Kakang. Saya ingin tahu seperti apa kakek Paron Wajah itu. Kaum pendekar menyebut orang tua itu si Raja Racun. Karena sepasang pedangnya sangat beracun. Dan hanya dia sendiri yang memiliki pemunah racunnya. Ayo. Di tempat lain di tempat Suliwa, Sang Ki Paron Wajah sedang mendekati tempat Sang Suliwa dan Sang Suliwa dielus-elus oleh sang cucu dari Ki Paron Wajah seakan ia menjadi kekasih hatinya, padahal Sang Suliwa pun tidak menghendaki akan hal tersebut, dan berbicara kepada Ki Paron Wajah ia berjanji akan membantai perguruannya kalau menyakiti Dewi Tantri. Dan ia pun juga memperingatkan kepada sang cucu dari Ki Paron Wajah untuk menjauhkan darinya supaya tidak mendekatinya, karena itu hal yang sia-sia, jikalau Miminsih akur-akur aja karena cucu dari Ki Paron Wajah. Sangat elok dan cantik banget sehingga membuat Mimin menjadi yang di bawah berdiri. Hehehe, sang Ki Paron Wajah menjelaskan bahwa ia menginginkannya menjadi tamu undangan. Apakah tamu undangan pernikahan? Atau ya? Kemudian Sang Paron Wajah menurunkan akan Sang Suliwa dan apakah yang dikehendaki oleh Sang Ki Paron Wajah kepada Suliwa. Katakan dengan jujur, bagaimana keadaan kalian, Tantri? Dia kami perlakukan dengan baik. Bahkan dia mau bersahabat dengan putriku, Padmasari. Akan kuobrak-abrik padepokanmu kalau ternyata kalian mencelakakan Tantri. Tadinya dia mau kami ajak kemari, tapi Kalyana Tantri tidak mau. Katanya dia tidak tega melihat Kakang Liwa diperlakukan seperti ini. Bopo? Aku tahu kau pendekar yang cukup tangguh. Sekarang kau kubebaskan dan kuundang ke padepokanku sebagai tamu. Seorang pendekar sejati tidak akan menolak undangan sesama pendekar.